Selamat datang di perkuliahan pengantar bisnis. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ketiga. Kita akan membahas tentang jenis dan bentuk-bentuk perusahaan. Baik, kita akan memulai perkuliahan ini dengan menjelaskan tujuan pembelajaran. Diharapkan kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pada hari ini mampu menjelaskan tentang jenis perusahaan dan bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku pada umumnya. Sasaran pembelajaran yang akan kita kupas hari ini, kita akan menggali satu persatu, yaitu yang pertama tentang jenis usaha berdasarkan kegiatan usaha, yang kedua adalah ciri dan sifat bentuk usaha, yang ketiga adalah plus minus bentuk usaha, dan yang terakhir adalah waralaba. Baik, kita akan menjelaskan jenis usaha berdasarkan kegiatan usaha. Di sini kita akan menjelaskan ada 3 jenis usaha. Yang pertama, service bisnis atau perusahaan jasa, yaitu merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya menjual jasa. Jadi produk-produk jasa yang ditawarkan, yang dijual untuk kepada konsumen. Contohnya tentang akuntan, tentang pengacara, salon, praktek dokter, pendidikan, dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah bisnis di bidang merchandising, yaitu perusahaan dagang, di mana perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang jadi dan menjual kembali tanpa melakukan pengolahan lagi. Contohnya dealer, toko kelontong, toko serba ada, dan lain-lainnya. Banyak sekali yang kita ketahui tentang bisnis perdagangan, dan itu tidak lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Banyak sekali di sekitar kita, di rumah, di kampus, di sekolah, dimanapun kita akan menemui bisnis yang berhubungan dengan merchandising atau perusahaan dagang. Nah, berikutnya adalah manufacturing. Manufacturing adalah perusahaan manufaktur di mana perusahaan yang kegiatan utamanya adalah mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian menjual bahan-bahan tersebut. Contohnya pabrik sepatu, pabrik roti, perusahaan mobil, ya, assembling dan sebagainya, itu merupakan contoh manufacturing. Baik, kita akan membahas satu-satu bentuk perusahaan, yaitu perusahaan perseorangan. Apa yang dimaksud dengan perusahaan perseorangan? Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, di mana pengelola perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan. Tetapi ia juga menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Ini adalah perusahaan atau bisnis pribadi. Nah, pendirian perusahaan perseorangan tidak diatur dalam KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan tidak memerlukan perjanjian karena hanya didirikan oleh satu orang pengusaha saja. Artinya ini bisnis pribadi, bisnis perorangan yang sifatnya masih kecil. Jadi biasanya memang tidak ada perizinan dan tidak ada undang-undang yang mengatur tentang bisnis perseorangan ini. Nah, berikutnya, perusahaan-perusahaan, apa yang dimaksud dengan perusahaan perseorangan? Pertama, perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. Kedua, pemilik perusahaan biasanya merangkap sebagai manajer. Semuanya dikerjakan oleh satu orang atau disebut multi talent, artinya semua kegiatan diatur oleh orang tersebut. Yang ketiga, retail berskala kecil dan perusahaan jasa perseorangan. Jadi bisnis yang sifatnya kecil dan banyak-banyak jasa yang sifatnya konsultan pribadi, nah itu biasanya dilakukan oleh perusahaan perseorangan. Modalnya sangat terbatas, ya, karena kecil dan memang untuk perkembangannya agak sedikit sulit. Contohnya apa? Contohnya adalah kantor akuntan, pengacara, praktek dokter, dan lain-lain, karena dilakukan sendiri. Ya, modalnya terbatas dengan kemampuan yang dia miliki. Ciri dan sifat perusahaan perseorangan itu bagaimana? Yang pertama, relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan. Sekali lagi, hanya didirikan oleh satu orang, bebas, tidak ada yang mengatur, sehingga mereka bisa melakukannya dengan sekehendak hatinya atau suka-suka, ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa dikelola dengan baik, biasanya akan cepat bubar dan tidak bisa berkembang. Tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi, karena perorangan ya mereka akan mengambil modal dari mereka saja, dan termasuk harta pribadi digunakan. Tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi. Seluruh keuntungan dinikmati sendiri. Yang berikutnya, sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri. Nah, tidak ada yang memantau, tidak ada supervisi, ya, tidak ada yang mengelola, semuanya dipikirkan dan diatur sendiri. Keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar. Jadi ini yang penting usahanya itu berjalan, padahal tidak memikirkan keuntungan. Jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup. Sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan. Ini cirinya. Nah, kita akan lihat jenis perusahaan perseorangan seperti apa. Ada 2, usaha perseorangan berizin dan usaha perseorangan yang tidak berizin.
Yang berizin tentunya memiliki izin operasional dari Departemen Teknis, ya, menikah mengizin ke departemen yang berhubungan dengan bisnis kita. Misalnya bila perusahaan perseorangan bergerak dalam bidang perdagangan, maka dapat memiliki izin seperti tanda daftar usaha perdagangan, TU, PDUP, surat izin usaha perdagangan, atau SIUP. Ini yang sederhana sekali. Nah, yang tidak berizin seperti apa? Misalnya usaha perseorangan yang melakukan oleh para pedagang kaki lima, toko barang kelontong, rumah makan yang biasa dikelola oleh perorangan, ya kan, catering yang biasa sederhana saja, tidak ada didaftarkan dalam legalitas. Nah, itu adalah yang tidak berizin. Nah, plus minus perusahaan perseorangan itu seperti apa? Yang pertama ada kebaikan dan kekurangannya. Kebaikannya mudah dibentuk dan dibubarkan. Yang berikutnya bekerja dengan sederhana. Pengelolaannya sangat sederhana, tidak perlu kebijaksanaan pembagian laba karena semuanya diatur dimiliki oleh satu orang saja. Kekurangannya apa? Ya karena tidak ada pemantauan, tidak ada pengawasan, tidak ada evaluasi, tidak ada pihak lain yang terlibat, maka tanggung jawabnya tidak terbatas. Kemampuannya juga terbatas karena kita tidak tahu kelemahan dan kekurangan dari bisnis yang kita jalankan seperti apa, sehingga dia sulit mengikuti pesatnya perkembangan perusahaan. Nah, sumber dananya juga terbatas, sehingga risikonya semua ditanggung oleh pemilik. Nah, persekutuan ini adalah bentuk usaha lain, yaitu namanya persekutuan. Apa yang dimaksud dengan persekutuan? Persekutuan adalah perusahaan yang merupakan gabungan dari beberapa orang pemilik untuk menyelenggarakan usaha dengan nama bersama. Jadi ini ada beberapa orang punya ide, punya pendapat, ingin mendirikan usaha bersama, bergabung atau berpartner. Nah, secara hukum, para sekutu memiliki tanggung jawab penuh atas hutang persekutuan, tetapi juga memiliki hak atas laba. Jadi bersama-sama pembagian modalnya, pembagian keuntungannya, tanggung jawabnya, dan juga risikonya semua ditanggung bersama. Untuk mendirikan badan usaha persekutuan membutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait. Contoh yang sederhana adalah CV, firma, UD, dan sebagainya yang sudah kita kenalnya, mungkin kita semua sudah tahu di sekitar lingkungan kita banyak sekali bisnis-bisnis kecil yang dikelola oleh banyak orang atau berpartner dengan nama-nama tersebut. Firma, apa itu firma? Firma adalah bentuk badan usaha, bentuk usaha, ya, suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama bersama dan tanggung jawabnya terbagi rata, tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Firma harus didirikan dengan akte otentik yang dibuat di muka notaris, jadi harus ada kesepakatan di depan notaris. Akte pendirian firma harus didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan firma yang bersangkutan. Jadi didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri di mana lokasi kedudukan firma itu berada. Dan ini memang harus ada izin di depan notaris. Firma itu apa? Nah, setelah itu akta pendirian harus diumumkan. Jadi kalau sudah disampaikan di depan notaris, sudah diizinkan ke paniteraan, maka dia harus diumumkan secara sah negara dan ada tambahan berita dari negara. Tetapi karena firma bukan merupakan badan hukum, maka akta pendirian firma tidak memerlukan pengesahan dari Departemen Kehakiman. Jadi karena ini bukan badan hukum, jadi tidak perlu disahkan oleh Departemen Kehakiman. Pendirian dan pengaturan serta pembubaran firma diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, ini karena sudah melibatkan banyak orang, melibatkan lokasi dan sebagainya, maka diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ini yang membedakan dengan bisnis perseorangan. Persekutuan komanditer atau yang disebut CV atau komanditer Vennootschap, ya, suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal. Jadi ini CV ini biasanya juga akan melibatkan harta pribadi, tapi juga anggota lainnya juga menyertakan modal tanpa harus melibatkan harta pribadi. Yang aktif mengurus perusahaan CV disebut sekutu aktif, dan yang hanya menyetor modal adalah sekutu saja. Jadi ada CV itu ada yang aktif menjalankan perusahaan itu hanya yang sebagai penanam modal saja biasanya gitu. Persekutuan komanditer. Apa itu dengan yang dimaksud dengan persekutuan komanditer? Adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang sekutu yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya dipakai dalam persekutuan. Para anggota persekutuan menyerahkan uangnya sebagai modal perseorangan, perseroan dengan jumlah yang tidak perlu sama
sebagai tanda keikutsertaan. Jadi di sini bedanya CV. Kalau CV tadi dibagi rata permodalannya, tapi kalau di sini hanya ada yang menyetorkan dan pembagian atau modal yang diserahkan oleh anggotanya bisa berbeda-beda. Jadi tidak harus sama dibagi rata. Dan ada juga yang tidak menjalankan, dia hanya sebagai penanam atau penanam modal saja, juga bisa terjadi. Sekutu pada persero. Apa itu sekutu pada persero? Nah, ada sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Yang dimaksud dengan sekutu komplementer adalah sekutu aktif adalah orang yang aktif terlibat pada persero, yang yaitu ya jadi pemimpinnya, pelaksana, yang mengatur kegiatannya, yaitu penuh dan dengan kekayaan pribadinya yang diatur dalam KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal ke-18. Sementara sekutu komanditer adalah sekutu pasif. Jadi kalau komplementer itu aktif, artinya akan terlibat dalam kegiatan perusahaan tersebut. Kalau sekutu komanditer adalah sekutu pasif, orang yang tidak mengurus sekutuan tetapi mempercayakan uangnya. Jadi saya percaya, saya kasih modal sekian yang diserahkan kepada orang yang menjalankan persero tersebut. Ciri dan sifat CV. Satu, sulit untuk menarik modal yang telah disetor. Kedua, modal besar karena didirikan banyak pihak. Mudah mendapatkan kredit pinjaman. Artinya kalau kita memberikan CV dengan anggota ini, dengan anggota yang banyak, dan kita sudah pisahkan secara negara dan atau secara hukum, maka akan mudah mendapatkan kredit pinjaman. Ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas, ada yang pasif. Jadi karena ada satu pelaksana, satu hanya menyetor modal. Relatif mudah untuk didirikan, kelangsungan hidup perusahaan CV tidak menentu. Plus minusnya apa? Satu, pendiriannya relatif mudah, ya. Modal yang dikumpulkan dapat lebih banyak karena anggotanya banyak, kemampuan untuk memperoleh kredit juga lebih besar, jadi kita bisa mengajukan pinjaman modal ke bank atau investor. Manajemennya dapat didiversifikasikan karena banyak orang, artinya pembagian tugasnya ada dan pelaksanaan manajemennya juga bisa diatur sedemikian sebaik mungkin. Kesempatan untuk berkembang lebih besar karena ada pengelolaan manajemen yang bagus, maka kesempatan berkembang perusahaan CV itu bisa terjadi. Yang kekurangannya atau minusnya apa? Tanggung jawab tidak terbatas, kelangsungan hidup tidak terjamin, sukar untuk menarik kembali investasinya. Artinya kalau kita sudah menjadi anggota, selama CV itu hidup, selama CV itu berjalan, kita tidak bisa menarik modal, misalnya kita akan keluar dari anggota, tidak bisa, gitu ya. Nah, berakhirnya CV. Kapan CV itu bubar atau berakhir? Yang jelas itu sudah diatur semua dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada pasal 31. Kapan berakhir? Ya, pada saat jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau pendiriannya. Yang kedua, CV berakhir sebelum jangka waktu yang ditetapkan akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu. Artinya semua anggota banyak berhenti, maka otomatis akan bubar atau berakhir. Akibat perubahan anggaran dasar atau pendirian, di mana perubahan anggaran dasar itu mempengaruhi kepentingan pihak ketiga terhadap CV. Jadi adanya beberapa anggaran-anggaran yang berubah yang menyebabkan ketidaksepahaman yang akan berpengaruh kepada pihak ketiga, dan itu menyebabkan semua anggotanya atau pendiri CV tidak berkenan, maka pada saat itu juga dinyatakan bubar. Nah, kita akan mencoba menjelaskan tentang perseroan. Apa itu perseroan? Perseroan adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi. Jadi di sini adalah bisnis yang dikelola badan hukum resmi, tetapi tidak melibatkan harta pribadi. Semuanya adalah berdasarkan modal yang ada yang dimiliki oleh anggota-anggotanya. Di dalam perseroan, PT ya, kita lebih kenalnya dengan PT, perseroan terbatas, pemilik modal tidak harus memimpin, ya, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal yang menjadi pemimpin. Untuk mendirikan perseroan, dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu. Jadi perusahaan perseroan itu sudah termasuk perusahaan besar, di mana modalnya juga ada standar, ada ketentuan yang sudah dipersyaratkan. Tidak mudah mendirikan PT kalau modalnya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Perseroan itu apa? Perusahaan yang modalnya jadi saham-saham, jadi sifatnya saham. Setiap pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang bertanggung jawab, yang tanggung jawabnya terbatas sebesar saham yang dimiliki. Para pemegang saham secara pribadi tidak bertanggung jawab
penuh atas seluruh hutang perusahaan, melainkan hanya terbatas pada penyertaan dalam perusahaan. Sekarang banyak perusahaan yang sudah membebaskan rakyat biasa yang penting memiliki modal bisa menanamkan saham di perusahaan tersebut. Kita pun bisa melakukan membeli saham di perusahaan misalnya Unilever dan sebagainya. Kita sebagai penanam saham nanti kita akan mendapatkan keuntungan dari saham tersebut. Berikutnya, plus minus perseroan. Apa keuntungan dan kelemahannya? Yang jelas, kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Terbatasnya tanggung jawab sehingga tidak menimbulkan risiko bagi kekayaan pribadi maupun kekayaan keluarga pemilik. Jadi benar-benar tidak melibatkan kekayaan pribadi. Itu semuanya adalah modal yang disusun bersama. Saham dapat diperjualbelikan dengan relatif mudah. Kebutuhan kapital lebih besar akan mudah dipenuhi, sehingga memungkinkan perluasan usaha. Pengelolaan perusahaan dapat dilakukan lebih efisien. Nah, kelemahannya biaya pendiriannya lebih mahal karena perusahaan ini kan perusahaan terbatas atau PT yang kita kenal itu kan perusahaan yang memang membutuhkan modal yang ada minimal, ada ketentuan dan syarat ketentuan berlaku yang sudah ditetapkan. Rahasia tidak terjamin, ya kan? Kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham karena di sini banyak pihak-pihak pendiri atau pemilik modal itu tidak terlibat dalam perusahaan, berjalannya operasional perusahaan, sehingga menyebabkan hubungan yang kurang efektif antara pemegang saham dan ini. Karena bebas, kita pemegang saham itu bisa kita juga bisa beli, atau masyarakat yang jauh-jauh dari luar negeri, dari banyak provinsi itu bisa membeli, dan kita tidak akan mengenal atau tidak akan ada hubungan yang antara pemegang saham satu dengan yang lain tidak akan saling mengenal. Itu yang disebut kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham karena terlalu banyak pemegang saham atau pemilik modal itu. Ciri sifat perseroan, satu, kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi, modal dan ukurannya besar, kelangsungan hidup perusahaan di tangan pemilik saham, semuanya punya andil. Jadi kalau misalnya ada 1.000 penanam saham, disitulah semuanya punya hak dan punya andil, dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham, kepemilikan mudah dipindah tangankan, mudah mencari tenaga kerja atau karyawan pegawai, keuntungan dibagikan kepada pemilik modal atau saham dalam bentuk dividen. Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham. Ya, sulit untuk memberikan PT, pajak berganda pada pajak PPh. Nah, kalau ini perusahaan besar tentu ada kewajiban membayar pajak. Jadi PT juga tidak mudah untuk dibubarkan karena terlalu banyak pemegang saham, pemilik modal juga terlalu banyak. Nah, sekarang kita koperasi. Koperasi itu masuk bagian dari bentuk-bentuk perusahaan. Tapi koperasi ini seperti apa? Apa yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang anggotanya bersifat murni pribadi dan tidak dapat dialihkan. Jadi kita sering lihat dengar koperasi firman pinjam, koperasi guru, koperasi rumah sakit, dan itu banyak banget setiap organisasi memiliki koperasi. Di dalam koperasi tidak ada modal permanen karena anggotanya dapat berganti-ganti, ini bebas keluar masuk ya anggota koperasi ya, dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 di mana koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Status badan hukum koperasi diperoleh setelah memperoleh pengesahan dari pemerintah. Jadi di sini diatur atau dipantau langsung di bawah naungan Menteri Koperasi dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Jadi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum. Modal koperasi dari mana? Modal koperasi diperoleh dari simpanan pokok, wajib dan sukarela dari anggota. Jadi semua anggota koperasi itu wajib memiliki membayar simpanan pokok, wajib dan sukarela. Nah, modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, sumbangan sukarela, hibah dan dana cadangan sisa hasil usaha. Nah, modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi. Jadi uang itu terkumpul dari seluruh anggota, ada simpanan. Setiap anggota akan wajib membayar simpanan pokok 1 kali. Nah, simpanan wajib itu biasanya dibayarkan setiap bulan. Sukarela itu sebetulnya semacam seperti menabung yang dilakukan oleh anggota bebas ya. Dari uang yang terkumpul setiap harinya, setiap bulannya, itulah yang diputar untuk dijadikan sebagai simpanan atau pinjaman kepada anggota-anggotanya. Di situlah orang-uangnya itu akan berputar atau beroperasi
untuk mendapatkan keuntungan dan laba, di mana nanti semuanya untuk kesejahteraan anggotanya, gitu ya. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank penerbitan obligasi atau surat utang lainnya, sumber lain yang sah. Nah, kita bahas ke materi yang terakhir, yaitu jenis waralaba. Apa itu waralaba? Waralaba itu adalah perusahaan-perusahaan yang bisa dimiliki oleh siapapun dengan modal dan syarat ketentuan berlaku. Nah, jenis waralaba ada 3, pendistribusian, bisnis rantai toko, dan kesepakatan produksi. Pendistribusian ini berhubungan dengan bagaimana bisnis itu adalah terkait dengan distributorship. Nah, itu perusahaan-perusahaan yang memang bekerja sama untuk bidang pendistribusian. Contohnya apalagi? Banyak sekali, ya, di sini kebanyakan lebih ke mobil ya. Distribusi pengecer, perusahaan pengecer itu ada dealer, Chrysler atau Ford, itu lebih banyak ke mobil. Nanti kita bisa lihat lagi jenis waralaba yang lainnya. Dan berikutnya adalah bisnis rantai toko, chain style business. Contohnya apa? Rantai toko penjualan ya, yaitu McDonald, Pizza Hut, Dunkin Donuts, dan sebagainya. Nah, kesepakatan produksi adalah manufaktur arrangement, contohnya Microsoft Word. Nah, apa sih keuntungannya waralaba? Yang jelas ada 3, gaya manajemen yang telah teruji, pengakuan nama, dukungan keuangan. Nah, ini adalah keuntungan-keuntungan waralaba, di mana gaya manajemen akan memberikan pelatihan yang efisien dan para franchise ya ada standar manajemennya. Franchise tidak perlu mengeluarkan uang untuk iklan dan promosi karena semua diatur oleh pusat. Dukungan keuangan tersedia modal awal bagi franchise secara kredit. Nah, kerugian waralaba apa? Ada 2. Pertama, berbagi keuntungan franchise harus membagi 8% atau lebih didapatkan per tahun. Ada beberapa persentase yang dibagikan ke pusat atau ke franchise-nya dan berapa persen ke kita. Kurangnya pengendalian kinerja franchise akan bergantung pada panduan dari franchisor. Nah, contoh waralaba adalah ini, ya kita pengenal ya. Jadi kita makan McD di mana-mana itu adalah bentuk waralaba. Pizza Hut di mana-mana itu adalah contoh waralaba. Juga ini pendidikan ya. Ternyata waralaba itu bisa tidak hanya di makanan, di barang, tapi juga di pendidikan, di farmasi, di retail, pertamina dan sebagainya. Ya, contoh apotek, kita bisa menemui apotek itu di seluruh penjuru Nusantara. Ternyata itu adalah milik pribadi dan siapapun bisa memiliki, yang penting memiliki modal. Ya, apotek generik dan banyak sekali. Ada Alfamidi, Indomaret, ya kan, Ganesha Operation, Prima Agama, ya kan, bimbingan-bimbingan, ruang guru dan sebagainya itu adalah kepemilikan waralaba bisnis yang dimiliki oleh orang dengan membeli nama, membeli merek, jadi kita tidak usah mengelola karena semua sudah diatur dari promosinya, produknya, standarnya, biayanya semua sudah diatur oleh pemilik bisnis utama, yaitu ownernya atau foundernya sudah mengatur dan kita hanya membayarkan royalti dan yang harus kita bayarkan dengan berbagi hasil berapa persen, persentasenya sudah diatur dengan kesepakatan bersama. Itulah contoh waralaba. Nah, dengan demikian ya materi kita hari ini sampai di situ. Maka ada tugas yang harus kalian lakukan, yaitu membaca materi di buku pengantar bisnis halaman 61 sampai 63. Kita akan melanjutkan pertemuan lagi di pertemuan keempat, akan membahas mengupas lebih detailnya lagi. Tetapi mohon dibaca supaya di pertemuan berikutnya kita akan lebih sharing dan bisa memperdalamkan dengan materi diskusi. Nah, dengan demikian materi pertemuan hari ini saya cukupkan dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kita akan kembali lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.